Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki hari ketiga pekan yang amat suci ini untuk bersama dengan Yesus merenungkan penderitaan, wafat, dan akhirnya kebangkitan Yesus. Secara istimewa gereja menyajikan dalam minggu ini bacaan yang paling menarik tentang hamba Yahweh yang disajikan oleh Nabi Yesaya. Santo Hieronymus, seorang penterjemah kitab suci yang ulung, mengatakan tentang kitab Nabi Yesaya demikian. Dalam kitab Nabi Yesaya, saya melihat seorang penginjil yang mentutur secara jelas tentang Yesus Kristus. Walaupun dia seorang nabi yang menubuatkan hal-hal yang akan datang, tetapi gambarannya tentang hamba yang menderita mengungkapkan secara jelas pribadi Yesus Kristus. Pada kisah hamba yang menderita pertama, Yesaya menampilkan hamba yang diurapi oleh Allah, diutus untuk mewartakan, bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga mewartakan lewat penderitaannya untuk pembebasan manusia. Pada hari Selasa, kita mendengar Yesaya menampilkan kisah hamba Yahweh yang kedua, yang mengungkapkan bahwa hamba Yahweh itu sejak rahim ibunya telah dipilih dan diurapi untuk memberikan tahun pembebasan kepada umat Israel. Secara khusus untuk mempersatukan ke-12 suku Israel yang tercerai-berai. Dan ini menandakan Yesus yang adalah hamba yang setia dan menderita, lewat kerendahan hatinya dan penderitaannya mempersatukan semua suku bangsa dan menyatu padukan yang berbeda-beda menjadi satu di dalam dirinya. Pada hari ketiga kita mendengar hamba Yahweh sebagaimana ditampilkan oleh Yesaya untuk menampilkan bahwa hamba ini telah memberikan dirinya untuk pembebasan manusia lewat penderitaan. Dalam bacaan pertama kita mendengar, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mataku ketika aku dinodai dan diludahi. Inilah gambaran yang paling jelas dari Yesaya tentang hamba yang menderita, yang membiarkan dirinya diatur oleh rancangan dan rencana keselamatan Tuhan yang lewat penderitaan membebaskan manusia. Dan pada hari Jumat Agung kita akan mendengar bagian keempat dari hamba yang menderita, yang secara sangat jelas dan detail mengungkapkan bahwa persatuan, pembebasan dan pembenaran manusia dicapai lewat darah, penderitaan dan kematian hamba Yahweh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, membaca empat kisah hamba Yahweh yang menderita, kita membaca secara jelas bagaimana rencana Tuhan dalam diri Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Injil pada hari ini menampilkan alasan mengapa Yesus dijual kepada orang-orang Yahudi, para imam dan ahli-ahli Taurat yang telah mencari untuk membunuh Yesus. Kita ditampilkan bagaimana seorang pengkhianat dan alasan mengapa ia mengkhianati Yesus. Injil Matius hari ini dengan jelas dan gamblang mengatakan, Yudas Iskariot berkata kepada para imam kepala, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Nyawa Yesus, hidup Yesus, rencana keselamatan Yesus dilucuti
ke dalam suatu ranah materialistik dalam bentuk uang, dalam bentuk kapital. Bagaimana dalam diri seorang pengkhianat segala sesuatu dilambangkan dan segala sesuatu dimaterialisir dalam bentuk uang. Dalam diri Yudas Iskariot kita belajar bahwa uang dan kepentingan-kepentingan kapital bisa membuat kita dengan gampang mengkhianati visi misi dan komitmen kita untuk berbuat yang baik dan benar kepada orang lain. Kita berdoa khususnya dalam pekan suci ini, semoga hati kita dimurnikan, motivasi kita dicerahkan, dan harapan kita akan kebangkitan tetap dibuka oleh Sang Hamba Yahweh yang menderita. Semoga kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam pekan suci ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.